Asri. Tanya jawab seputar ilmu haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berada di acara Tasreh, tanya jawab seputar ilmu haji dan umroh. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Masya Allah, ada guru kita Al-Ustadz Amri Azhar Hafizahullah Ta'ala, yang dengan kesempatan kali ini, dengan adanya beliau ini, kita bisa tanya jawab seputar beberapa masalah yang sering ditanyakan oleh netizen. Nah, Insya Allah Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz sudah mampir di acara nih. Barakallah fik ya. Ya Allah ibarik fik. Ustaz, kita mau ada beberapa pertanyaan Ustaz. Insyaallah. Jadi yang pertama itu sering ditanyakan, apa hukumnya Ustaz umroh plus negara-negara lain selain tanah haram, misal umroh plus Turki, kemudian umroh plus Mesir dan sebagainya, itu hukumnya seperti apa Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kembali kepada niat kita masing-masing. Yang pertama, umrah tentunya satu ibadah besar yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sabda beliau bersabda, la tushaddur rihal illa ila batil masajid, masjidi al-haram wa masjidil rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Tidak boleh kita susah payah ya mengadakan rihlah, perjalanan panjang, melainkan kita menuju kepada 3 masjid. Masjid al-haram, yaitu Mekah al-Mukarramah, lalu Masjid An-Nabawi di kota Madinah, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, kita akan mendatangi 2 masjid ketika umrah. Walaupun umrah hanya tertuju di kota Makkah tersebut. Nah, sekaligus kita akan mendatangi Masjid An-Nabawi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui semua bahwasanya pahala yang sangat besar. Nabi kita mengatakan bahwasanya orang yang salat 2 rakaat saja di Masjid Al-Haram sebanding dengan 100.000 di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam, 1.000 rakaat dibanding dengan yang di luarnya. Nah, sehingga mendatangi 2 tempat ini tidak ada keraguan kepada kita keutamaannya dan kemuliaannya. Adapun di mana travel hari ini, dan banyak travel membawa sebagian atau seluruh jamaahnya setelah habis berumrah, mereka mendatangi tempat-tempat seperti ya barangkali Turki atau mungkin Mesir atau Spanyol dan lain daripada itu, ya sah-sah saja. Kenapa? Tujuan utamanya ialah umrah, mendatangi 2 masjid, dan selebihnya hal-hal yang mubah. Tidak ada nuansa ibadah dan tidak ada istilahnya kita tushaddur rihal atau tasuddur rihal, ya, karena hanya acara selingan atau tambahan daripada rangkaian-rangkaian safar umrah tersebut. Allahu a'lam bishawab wa barakallahu fikum jami'an. Allah ibarik fik. Alhamdulillah, jadi kurang lebih jawabannya seperti itu ya teman-teman sekalian. Insya Allah, karena memang tujuan utamanya adalah berumroh, sedangkan negara lain selain umroh ini hanya selingan ya Ustaz ya, yang mengikuti, bukan tujuan utama. Yeah. Baik, jadi kemudian ada lagi nih pertanyaan terakhir Ustaz. Pertanyaannya adalah, apa hukumnya kita setelah umroh ini datang ke Masjidil Aqsa, sedangkan seperti kita tahu bahwa sedang ada konflik di sana? Apakah kita jadi termasuk ikut menyumbang kepada mereka atau bagaimana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sama halnya dengan pertanyaan yang pertama tadi, bahwasanya ya kita mendatangi 3 masjid yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk mendatanginya. Bayangkan hadis tadi kita baca, la tushaddur rihal. Jangan kalian bersusah payah mengadakan rihlah, safar. Kecuali di 3 kecuali kepada 3 masjid. 3 masjid. Yang Nabi sebutkan ialah Masjid Al-Haram, Masjid An-Nabawi sallallahu alaihi wasallam, dan Masjid Al-Aqsa. Ya, saya katakan tidak ada keraguan bagi setiap muslim untuk mendatangi 3 masjid tersebut. Bahkan dianjurkan. Nah, ada satu fenomena atau hal yang lagi ya viral atau yang kita kenal ialah bagaimana seseorang bisa mendatangi sampai ketika dia mendatangi Al-Aqsa sementara dikuasai oleh orang Zionis Yahudi. Berarti dia ikut membantu ekonomi atau income-nya orang-orang Yahudi tersebut. Saya katakan, Allahu a'lam bishawab, tujuan kita yang terbesar ialah beribadah. Hal-hal yang terkait dengan
ya masuknya kita ke Al-Aqsa atau umumnya Filastin yang menguasai siapa? Orang-orang Zionis Yahudi. Yang otomatis kita akan mengikuti undang-undang mereka. Seandainya kita bisa masuk tanpa undang-undang mereka, alangkah bagus, alangkah mudah. Tapi ini kita melalui peraturan atau regulasi negara Palestina tersebut yang dikuasai oleh orang Yahudi. Kita apa yang mau kita perbuat? Tapi ingat, tujuan kita ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendatangi masjid yang Nabi katakan wa Masjidil Aqsa sallallahu alaihi wasallam. Dari itu tidak ada keraguan lagi akan kebolehannya atau tidak adalah anggapan seseorang berarti Anda membantu orang-orang Zionis Yahudi menambah income-nya. Atau ada yang mengatakan, saya tambahkan, yaitu ya kenapa tidak membantu orang-orang di Gaza? Subhanallah, siapa kita membantu di Gaza? Kita masuk ke Palestina, khususnya kita ke Masjid Al-Aqsa, bukan semata-mata membantu perekonomian orang-orang Zionis Yahudi, tapi dalam rangka mengikuti alur ataupun prosedur serta regulasinya negara tersebut. Allahu a'lam bishawab, semoga bisa dipahami, dan tujuan kita hanya beribadah kepada Allah dan menunaikan atau mengamalkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita susah payah bersafar kecuali di 3 masjid tersebut. Masjid Al-Haram di kota Mekah, Masjid Nabawi di kota Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Filastin saja. Barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khair. Jazakallah khair. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Jazakallah khair. Semoga jawaban dari Ustadz ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di luar sana, bahwa justru sesungguhnya dengan kita berangkat ke Aqsa ini kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, bahwa memang ada 3 masjid yang Rasulullah SAW anjurkan, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Baik, mungkin itu saja Ustadz, jazakallah khair untuk waktunya. Semoga Allah mudahkan urusan-urusan antum Ustadz. Insya Allah kita kembali lagi di konten tasreh berikutnya, tanya jawab seputar ilmu haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, jazakallah khair. Jazakallah khair. Semoga jawaban dari Ustadz ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di luar sana, bahwa justru sesungguhnya dengan kita berangkat ke Aqsa ini kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, bahwa memang ada 3 masjid yang Rasulullah SAW anjurkan, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Baik, mungkin itu saja Ustadz, jazakallah khair untuk waktunya. Semoga Allah mudahkan urusan-urusan antum Ustadz. Insya Allah kita kembali lagi di konten tasreh berikutnya, tanya jawab seputar ilmu haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tasrih. Tanya jawab seputar ilmu haji dan umrah.